Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu lagi di serial web design. Ya, kali ini kita akan mencoba memberikan sebuah alternatif tools bagi teman-teman yang ingin membuat atau merancang sebuah web design atau front end web application, di mana teman-teman ingin merancangnya eh, tanpa pemrograman, ya, tanpa menuliskan kode HTML, CSS maupun JavaScript ataupun Bootstrap gitu ya. Nah, ada sebuah tools yang bisa teman-teman jadikan sebuah alternatif, yaitu bernama Webflow. Webflow ini adalah sebuah tools yang memang sudah digunakan secara luas, bahkan oleh dunia industri ya, untuk mempermudah kita dalam merancang sebuah aplikasi web yang responsif dan juga menawarkan berbagai macam fitur seperti fitur transisi, animasi, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dari Webflow ini teman-teman, dia tidak membatasi kita yang memang biasanya senang pemrograman gitu tetap bisa mengimplementasikan pemahaman kita dalam merancang aplikasi front end yang biasanya menggunakan menuliskan kode-kode program gitu. Webflow bekerja dengan logika yang sama, hanya saja menggunakan diimplementasikan secara visual, bukan lagi dengan mengetik gitu ya. Jadi ini sangat cocok bagi teman-teman yang eh, ingin mempercepat fase atau workflow dari pengembangan aplikasi front end dengan lebih cepat gitu ya. Bisa menggunakan salah satu tools ini bernama Webflow. Oke, langsung aja kita buka ya toolsnya teman-teman. Webflow ini adalah perancangan front end berbasis web gitu ya. Jadi toolsnya nggak perlu kita install karena kita cukup mengaksesnya melalui website dengan alamat webflow.com. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya, di section hero-nya, build with the power of code without writing any gitu. Jadi memang memiliki segala macam fitur yang memang ditawarkan oleh kode program ya, tapi kita nggak perlu lagi menuliskan kodenya karena kita bisa melakukan secara visual. Saya ke control of HTML, CSS, JavaScript secara visual canvas gitu ya. Oke, untuk bisa menggunakan Webflow ini kita harus melakukan proses registrasi dulu ya teman-teman. Kita langsung aja register now. Loh, kok masuk conference ya? Sebentar teman-teman. Ini salah nih. Oke, kita login. Nah, ini kalau di sini belum punya akun, kita klik yang ini don't have an account. Lalu kita uh, sini ya, saya gunakan ini aja deh. Silakan teman-teman gunakan email yang aktif ya. Lalu passwordnya. Bikin aja myself. Diminta untuk ada pilihan opsi pilihan mau membuat website untuk company, myself atau klien. Kita pilih yang myself aja. Oke, continue. Ya, continue. Portfolio, finish. Oke, berikutnya kita exit aja. Exit.
Nah, di sini kita akan memilih yang blank, select blank ya teman-teman. Nah, kita akan membuat sebuah website. Pertama kita, misalkan kita beri nama my first site. Create site. Nah, sebelum kita mulai membuat rancangan front end website kita, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan user interface yang ditawarkan oleh Webflow ini ya teman-teman. Bagian sini teman-teman bisa melihat ada beberapa left tools. Di sini kita bisa memilih mengklik tombol add ini ya teman-teman. Di dalamnya kita bisa mendapatkan berbagai macam elemen. Elemen yang berkenaan dengan structure, elemen yang berkenaan dengan layout, typography, image, dan lain sebagainya. Ya, prinsipnya segala macam elemen HTML yang biasa kita gunakan ketika mengetikkan kode program ya, itu pun akan tersedia di sini seperti heading, paragraf, dan sebagainya. Dan lalu kita bisa melihat structure dari struktur website kita melalui menu navigator sini ya teman-teman. Nah, kebetulan karena kita belum menampilkan konten apapun, di sini hanya terdapat satu buah elemen body. Oke. Dan di bagian atas ini kita bisa melihat berbagai macam ukuran dari device. Ada desktop, ada tablet, ada juga mobile landscape dan mobile portrait. Dan juga ada pengaturan secara manual di sini teman-teman. Dan di bagian sebelah kanan adalah properti berkenaan dengan elemen yang kita pilih di bagian navigator sini. Nanti ininya pun akan berubah-ubah sesuai dengan elemen yang kita pilih di sini ya. Lalu ada bagian preview. Jika kita ingin melihat hasil website yang kita sudah rancang, kita bisa lihat previewnya. Dan untuk Webflow ini kita bisa langsung hosting ya teman-teman. Namun saja hostingnya itu memang disediakan oleh Webflow-nya itu sendiri. Ya, jadi ini sangat cocok bagi teman-teman yang atau teman-teman mahasiswa gitu yang ingin mengumpulkan tugasnya bisa langsung mau merancang aplikasi front end-nya melalui Webflow dan nanti bisa langsung di hosting. Sehingga teman-teman mendapatkan link publiknya bisa dipublikasikan ke gurunya atau ke dosennya, ke teman-temannya untuk dipamerkan. Oke ya, dan nanti di bagian sini, Webflow juga akan mengenerate kode program yang kita tuliskan. Baik itu HTML-nya, CSS-nya, JavaScript-nya, dan sebagainya. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini saya sedang membuka aplikasi Figma yang sudah berisi rancangan web design gitu yang akan kita implementasikan menggunakan Webflow. Nah, jika teman-teman tertarik untuk mempelajari bagaimana merancang sebuah aplikasi web menggunakan Figma, teman-teman bisa melihat playlist yang lain ya di channel YouTube ini. Di sana ada pembahasan tentang Figma. Apa itu Figma? Ada sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk proses desain atau perancangan ya. Sedangkan kalau Webflow itu memang sudah membuat menjadi webnya. Kalau Figma ini semacam membuat sketch gitu ya, tapi bentuknya juga uh, uh, nggak kayak sketch gitu ya. Jadi memang sudah didesain memiliki fitur-fitur yang memudahkan kita dalam merancang layout dan sebagainya. Mirip Canva gitu ya teman-teman. Oke langsung aja teman-teman. Jadi rancangan yang ada di Figma ini akan kita coba implementasikan menggunakan Webflow. Ya, karena Figma ini tidak bisa mengenerate atau menghasilkan sebuah desain yang responsif karena semua ukurannya adalah fixed size. Nah, menggunakan Webflow kita bisa langsung menerapkan konsep-konsep pengembangan aplikasi website seperti konsep web design, responsif, dan seterusnya. Baik, kita akan memfokuskan terlebih dahulu pada proses pembuatan bagian section hero ini ya, teman-teman.
Jadi teman-teman yang bisa melihat di sini yang berwarna biru ini adalah bagian section hero. Di dalamnya ada heading, paragraf, dua buah button, dan image gitu ya, dan juga ada navigation di atasnya sini. Oke, kita akan buatkan dulu sebuah section hero di Webflow-nya. Nah, section adalah bisa kita anggap sebagai seperti kontainer gitu ya, atau wadah ya, yang akan menjadi tempat elemen-elemen tadi itu kita tempatkan gitu ya. Nah, berarti di sini teman-teman, kita akan tambahkan sebuah section, klik. Nah, section tersebut akan tepat berada di dalam sebuah body. Jadi, karena memang kita baru saja memasukkan satu buah elemen yaitu section, maka section tersebut akan menjadi child dari parent bernama body. Dan root parent dari website kita adalah body ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memberikan warna background biru ya seperti yang terlihat di fase desain ini. Dan kita ingin mengambil warna birunya ya teman-teman. Warna birunya itu kita akan ambil sesuai dengan hexa yaitu 1F70 dan seterusnya, itu kita copy aja. Nah, teman-teman bisa mengcopy hexa ini ya, atau menuliskan kembali maksud saya. Nah, untuk memberikan background color dalam sebuah kontainer section kita ini ya, di sini. Nah, itu kita bisa ke bagian sebelah kiri sini, kanan maksud saya ya. Sebelah kanan kita ingin mencari sebuah parameter atau atribut bernama backgrounds. Nah, atribut background ini memiliki beberapa parameter ya, teman-teman bisa lihat, atau panel background ini memiliki beberapa atribut, ada color, clipping, dan lain sebagainya. Nah, warna biru tersebut akan kita atur pada atribut color dalam panel background ini ya teman-teman. Jadi kita klik, lalu nilai hexanya tadi yang sudah saya copy, saya salin di sini. Nah, seperti itu. Kalau kita enter, maka akan menghasilkan warna biru sesuai dengan warna biru yang ada di Figma tadi. Nah, teman-teman, seperti yang sudah teman-teman bisa lihat di sini section kita sudah berwarna biru, ya. Oke, teman-teman, kita bisa lebih membuatnya menjadi lebih detail ya. Artinya section ini kita beri nama section hero gitu ya. Jadi bukan hanya section saja. Nah, cara merename-nya ini adalah sebuah CSS, teman-teman bisa kita lihat dari sini, yaitu style selectornya bernama section. Ya sesuai ini dan ini sama gitu ya. Ini bisa kita rename lalu kita beri nama section hero. Nah, sehingga di sini pun akan berubah menjadi section hero. Dan jika web ini kita preview, ya kita jalankan ininya, toggle previewnya, kita klik. Nah, di sini belum terlihat apa-apa ya teman-teman. Walaupun sebetulnya di fase desainnya atau di desainer, di bagian desainernya kita sudah menambahkan warna biru. Tetapi di bagian previewnya ini tidak terlihat warna birunya. Hal ini dikarenakan memang Webflow sengaja menambahkan temporary nilai tinggi yang secara temporary sementara gitu ya, khusus di bagian desainer ini untuk memudahkan kita dalam mengetahui letak section kontainer kita gitu. Kalau misalkan tidak terlihat begini akan kita menjadi lebih kesulitan gitu ya. Nah, lalu kenapa di sini tidak terlihat tapi di desainer terlihat? Memang karena yang dilihat di bagian preview ini itu adalah yang sebenarnya. Di bagian desainer ini adalah nilai temporary ya. Belum belum terlihat di bagian preview karena section kita belum ada kontennya. Jadi dia seperti wadah yang kosong. Artinya jika kita lihat di sini teman-teman di bagian panel size-nya nilai width dan height-nya itu masih
masih belum kita tentukan gitu ya. Jadi dia sebenarnya kosong sehingga tidak terlihat di bagian previewnya sini. Tetapi nanti begitu ada konten di dalamnya maka baru bisa terlihat. Oleh karena itu kita tambahkan saja langsung kontennya. Dan konten yang ingin kita tambahkan adalah ini ya teman-teman. Tulisan ini dulu kita tambahkan tulisan have your best call heading dan satu buah teks paragraf dan juga satu buah button. Berarti di sini klik di bagian navigation atau navigator. Kita ingin menambahkan elemen heading, paragraf, dan button tadi di dalam section hero. Jadi pastikan section hero-nya dalam keadaan terpilih. Kalau kita add elemen, ya kita tambah elemen, ya klik di sini. Lalu tambahkan heading di bagian typography. Di panel typography ini ada heading, ya. Sehingga teman-teman bisa melihat headingnya sudah ditambahkan di dalam section hero ini. Ya, jadi pilih terlebih dahulu elemen yang akan kita gunakan sebagai wadah untuk menempatkan elemen yang baru gitu ya. Baru kita tambahkan elemennya. Kita tambahkan lagi untuk paragrafnya. Dan teman-teman lihat paragrafnya sudah dimasukkan ke dalam section hero dan satu buah lagi yaitu button. Ya. Klik di bagian section hero. Nah, lalu button itu ada dua teman-teman di Webflow. Ada button di bagian panel basic ini ya. Ada juga button yang ada di bagian form nih ya. Nah, perbedaannya adalah kalau button form adalah button yang digunakan bersamaan dengan form dalam aksi submit gitu ya. Sedangkan untuk button yang di panel basic adalah button memang yang tidak berhubungan dengan form. Nah, kali ini kita akan menambahkan button tanpa menggunakan form sehingga kita pilih yang ini ya, teman-teman. Oke, nah ini buttonnya, button text. Nah, kali ini jika kita lihat seharusnya previewnya ini sudah tidak kosong ya, karena sudah ada kontennya. Nah, itu seperti yang teman-teman lihat, bagian previewnya sudah bisa kita lihat ada heading, ada paragraf, dan ada satu buah button atau tombol. Nah, berikutnya kita akan menuliskan sesuai yang ada di sini. Teman-teman bisa langsung mengikuti aja ya. Yaitu have your best call. Oke, begitu juga untuk paragrafnya. Dan untuk buttonnya juga. Nah, untuk buttonnya ini tulisannya adalah try it free. Nah, kita tinggal tulis saja di sini teman-teman, try it free. Oke. Nah, berikutnya berdasarkan acuan desain yang kita gunakan ini, bahwa section hero kita itu memiliki layout, memiliki semacam jarak ya di sini teman-teman. Ini ada jarak antara batas atau edge dari section hero dengan tulisan have your best call ya gitu kan ya. Nah, ini kita bisa melihat kisaran jaraknya. Itu sekitar untuk atasnya 350 dan untuk bawahnya 120 ya. Kita bisa lakukan penyesuaian seperti itu. Oke. Sehingga kita ingin melakukan agar di atas tulisan have your best call itu ada jarak dan juga di sampingnya juga ada jarak. Nah, kita bisa tambahkan padding ya teman-teman. Jadi yang akan kita atur adalah jarak di dalam elemen section. Ingat ya, jarak di dalam elemen section. Ini. Nah, jika yang kita ingin lakukan adalah pemberian jarak
di dalam elemen, maka gunakan padding. Nah, jika kita ingin menambahkan jarak di luar elemen, maka kita gunakan margin, gitu ya. Nah, karena fokus kita atau acuan kita adalah section hero, maka jika yang kita ingin tambahkan adalah di bagian sini, itu berarti kan di dalam elemennya ya, teman-teman. Maka kita gunakan padding. Tetapi, kalau yang kita jadikan orientasi adalah tulisannya, tulisan have your best call ini, dan dia ingin menambahkan jarak di luar tulisan itu, maka adalah margin. Jadi, margin dan padding itu tergantung sudut pandang kita dari sisi elemen yang mana gitu ya. Kalau dari sisi elemen have your best call ini untuk menambahkan jarak di atasnya itu adalah margin karena dia adalah jarak di luarnya gitu ya. Tapi kalau dari sisi kontainernya atau dari sisi section hero-nya, karena kita ingin menambahkan jarak di dalam, maka padding. Kalau jarak di luar dari section hero itu ada yang adalah ini ya teman-teman. Nah, itu ya. Kemudian itu bisa dipahami. Sehingga kita akan tambahkan padding. Kita klik eh, section hero-nya, jangan sampai salah pilih ya. Section hero-nya kita ingin tambahkan padding-nya. Dan padding itu ada aja di bagian spacing, teman-teman. Di sini kita tambahkan padding itu yang sebelah sini yang dalam ya. Dan margin itu yang luar. Jadi elemen adalah yang di kotak hitam ini. Nah, kotak hitam ini elemen konten elemennya. Oke, kita tambahkan em, padding padding top. Misalkan tadi 300. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kalau ini disembunyikan, maka kita bisa lihat eh, dia sudah memiliki padding teman-teman di sini. Sebesar nilai padding yang kita masukkan yaitu 300 pixel dan kita ingin menambahkan padding juga di sebelah kirinya. Tadi 150-an ya, berarti kita tambahkan di sini, klik 150 pixel. Jadi ini adalah padding top, ini adalah padding left. Ini padding top dan ini padding left. Tapi proses pemberian nilai secara fix menggunakan satuan pixel seperti yang tadi kita lakukan, 300 pixel dan 150 pixel, ini adalah bukan cara yang selalu tepat untuk digunakan, teman-teman. Mari kita coba lihat apa dampak dari pemberian jarak seperti yang tadi kita lakukan. Dampak yang pertama adalah ketika kita mencoba membuka aplikasi ini dari ukuran screen yang berbeda-beda ya. Ini adalah ukuran di desktop, ini adalah ukuran uh, tablet, ini adalah ukuran untuk handphone, mobile device ya, yang landscape, dan ini adalah mobile device yang portrait. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa tampilannya menjadi tidak proporsional ya, artinya dia terlalu ke kanan gitu ya. Dan jika kita perkecil lagi, dia akan banyak sekali layoutnya menjadi tidak bagus gitu ya. Nah, dikarenakan memang kita mengatur nilainya fix. Nilai-nilai fix ini akan menjadi kurang baik ketika terjadi perubahan pada ukuran layar. Dan itu baru di bagian dampak yang terjadi di width-nya, di sisi lebarnya ketika kita merubah ukuran lebarnya gitu ya. Nah, ini pun akan berdampak jika kita merubah ukuran dari tingginya ya. Kita ubah tingginya. Ini ketika kita perkecil teksnya itu akan tertutup ya, terpotong. Nah, yang kita inginkan sebenarnya sebuah website yang bagus itu dia bisa responsif, adaptif terhadap perubahan ukuran dari device. Ya, ketika ukuran tingginya berubah, si kontennya akan naik ke atas gitu ya. Dan ketika ukuran width-nya juga berubah, dia akan berusaha tetap ada di area tengah, center. Nge-maintain agar tampilannya tetap bagus untuk dilihat. Oleh karena itu, kita tidak bisa memberikan nilai dengan nilai yang fix dalam kasus kita ini ya. Kalau kita menginginkan konten dari
heading dan tulisan paragraf ini bisa responsif, gitu ya. Nah, kita akan coba perbaiki dari sisi tingginya dulu ya teman-teman, agar dia bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah silakan teman-teman klik di bagian navigator, lalu pastikan section hero-nya dalam keadaan terpilih. Ini ya. Kita atur dulu ya section hero-nya agar section hero ini memenuhi seluruh halaman. Kalau ini kan tinggi section hero itu tidak full halaman ya teman-teman. Terlihat di sini ada bagian sisi putihnya eh, yang tidak dipenuhi oleh si section hero gitu ya. Nah, kita bisa atur dengan cara eh, memilih section hero terlebih dahulu ya. Pastikan section hero dalam keadaan terpilih. Lalu kita bisa lihat di bagian spacing ini teman-teman. Ya. Untuk di bagian minimal tingginya atau minimum height-nya ya di sini. Minimum height-nya kita ingin tinggi dari section hero ini setinggi dari ukuran layar ya. Berarti satuannya adalah nggak bisa menggunakan pixel ya. Karena yang kita inginkan dia mengikuti ukuran layar. Jadi yang kita harus menggunakan satuan viewport. Viewport adalah satuan untuk mengacu kepada ukuran layar. Nah, di sini ada beberapa macam jenis viewport. Ada viewport viewport width, viewport untuk lebar, dan viewport height, viewport untuk tinggi. Nah, karena kita sedang bicarakan ini adalah menyesuaikan ketinggian dari viewport, maka kita bisa pilih bagian sini teman-teman, viewport height, dan kita ingin ketinggiannya itu 100% ukuran dari viewport height-nya. Ya, jadi 100 VH. Dipastikan ini dalam keadaan terpilih section hero-nya 100 VH. Jadi ukuran minimumnya dia akan selalu mengikuti ukuran viewportnya. Enter. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sekarang ukuran dari section hero kita sudah memenuhi semua uh, ukuran screen gitu ya. Bisa terlihat tadi kan ada bagian putihnya di sini ya. Nah, sekarang udah enggak. Jadi semuanya sudah diambil alih oleh section hero kita. Nah, oleh karena itu sekarang bisa kita lanjutkan. Kita ingin ketika kita memperkecil ukuran dari layar, ukuran tinggi dari layar maksud saya, bagian teksnya itu bisa menyesuaikan ke atas gitu ya, tidak tertutupin gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan tadi sudah betul. Artinya kita mengatur padding ya, mengatur padding di sini hanya saja satuan unit ukurannya tidak bisa menggunakan pixel ya. Pixel itu adalah satuan unit fix size gitu ya. Yang kita inginkan dia itu tidak fix size. Ya, berarti kita harus menyesuaikan satuan unit yang tadi menggunakan viewport gitu ya teman-teman. Kita klik di sini 300-nya, kita perkecil 30% dari ukuran viewport, jadi VH. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau kita perkecil, nanti sudah mengikuti ya, tidak ter, tidak tertutup karena dia mengikuti ukuran selalu 30% dari viewport gitu ya. Kecuali kalau memang kecil sekali gitu kan ya. Tapi minimal sudah terlalu karena nggak akan ada juga sih handphone segini pendek gitu ya. Oke, nah itu kita sudah perbaiki untuk bagian atasnya dan sekarang kita juga perlu tambahkan padding untuk bagian bawahnya sama ya teman-teman 30 VH juga. 30 VH. Oke, sehingga kalau kita
minimize gitu, dia selalu ada jarak di sini dan selalu ada jarak di atasnya situ. Nah, berikutnya kita ingin mengatur di bagian width-nya. Ini width-nya ini belum ya, masih terpotong seperti ini jadi tidak proporsional. Nah, untuk memperbaiki ukuran width-nya ini, sebaiknya padding yang tadi kita tambahkan di sini ya, itu kita hilangkan dulu dengan cara klik lalu reset. Nah, karena paddingnya hilang, maka kontennya akan ke kiri ya, karena nggak punya padding ya. Karena sectionnya nggak ada paddingnya. Jadi kontennya akan mendesak sampai ke edge batas dari section tersebut. Nah, bagaimana cara membuat ketiga elemen ini menjadi bisa di tengah gitu ya teman-teman? Elemen heading, paragraf, dan button kita. Nah, sebaiknya kita bungkus dulu elemen ini dengan sebuah kontainer lagi gitu ya. Kita ke bagian sini, ya kita tambahkan sebuah kontainer. Di bagian section hero-nya, klik div blocks, ya. Teman-teman bisa lihat ada sebuah kontainer baru dan kita ingin masukkan seluruh elemen kita ke dalam kontainer yang baru itu. Nah, sehingga sekarang elemen kita bernama heading, paragraph, dan button itu dalam sebuah elemen bernama div blocks. Nah, sekarang ada baiknya kita lihat cakupan dari masing-masing elemen ini. Body tentunya adalah ukuran dari screen ya teman-teman, sedangkan section hero karena adalah yang biru ini ya. Dan div blocks dia berwarna biru juga karena dia mengikuti warna parentnya. Dan sebaiknya kita ubah dulu warnanya, sementara nanti kita kembalikan lagi ke biru untuk melihat cakupan dari si div blocks-nya terhadap section hero itu seperti seberapa banyak ya mengambil ukuran dari section hero-nya gitu ya. Berarti untuk menambahkan warna background kita bisa ke bagian sini background. Lalu kita ganti dengan warna misalkan seperti ini ya. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas bahwa yang biru ini adalah section hero, sedangkan yang merah ini adalah div blocks kita. Dan kita ingin div blocks kita itu dia ada di tengah-tengah di sini ya teman-teman. Sebenarnya nggak tengah-tengah banget, karena di bagian kanannya itu nanti ada gambar. Jadi kita nggak juga menempatkan tulisan have your best kalau itu di bagian tengah ya. Tapi minimal dia memiliki jarak di sini dan kalau misalkan diperkecil ukurannya dia tidak menjadi seperti tadi ke kanan dan terlalu ke kanan gitu ya. Oke, untuk mengimplementasikan hal tersebut, eh, teknik yang akan kita lakukan adalah menempatkan div blocks kita menjadi ke tengah gitu ya teman-teman. Nah, agar sebuah elemen itu bisa terlihat dia memiliki berpindah center gitu ke tengah gitu ya, maka ukurannya ini harus lebih kecil dari ukuran section hero-nya gitu ya. Kalau ukuran dari div blocks kita, ukuran lebarnya sama dengan ukuran lebar dari section hero, maka dia tidak akan sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melihat kesan dia menjadi di tengah gitu. Jadi kita perkecil dulu ukuran dari um, div blocks kita gitu ya teman-teman. Kecil caranya, klik di bagian sini, div blocks. Kita ingin dia selalu lebih kecil dari ukuran section hero-nya, kan gitu ya. Nah, berarti di bagian size atau di bagian spacing sini ya, teman-teman. Oh, sorry, size gitu ya. Kita bisa atur width-nya. Width dia di sini, dia akan selalu 90%. Kalau kita menggunakan satuan persen, ya dia akan mengacu terhadap parent-nya. Ya, jadi 90% terhadap parent. Karena div blocks kita ini parent-nya adalah section hero, maka dia akan selalu lebih kecil.
Oke, ini 90%. Nah, teman-teman bisa lihat cakupan dari yang merah ini, dia sudah tidak lagi mengambil seluruh lebar section hero, ya dia ada lebih kecil 10% gitu ya. Dan kita ingin dia ada di tengah. Ini belum di tengah, belum ke tengah kan, masih ke pinggir seperti ini. Nah, untuk membuatnya menjadi ke tengah, kita bisa atur margin dari div blocks-nya itu menjadi auto, ya. Jadi auto. Jadi klik di bagian tadi masih di bagian div blocks, lalu kita atur di bagian spacing-nya, marginnya menjadi auto. Begitupun untuk margin kanannya juga kita buat menjadi auto. Nah, sekarang kita lihat hasilnya, teman-teman. Belum ya. Coba kita lihat. Salah ya. Karena tadi yang kita klik adalah bagian section hero. Harusnya adalah div blocks-nya. Oke, kita kembalikan lagi ini. Kita reset. Jadi salah mengatur harusnya yang div blocks ini ya, teman-teman. Bisa ngecek lagi. Oke, auto. Dan untuk bagian kanannya juga auto. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sekarang bagian div block kita sudah center, lihat ya. Dan jika kita perkecil ukurannya, nah, dia akan selalu di center. Tuh. Dia tidak akan pernah terlalu ke tadi terlalu pinggir sini ya, seperti yang kita demonstrasikan di awal. Nah, dan seterusnya. Oke, dan karena kita sudah mendapatkan hasil yang kita inginkan, maka background merah ini kita hilangkan kembali ya, teman-teman. Caranya pilih deblocks, lalu di bagian backgroundnya ini, bagian background kita buat menjadi transparan kembali agar dia mengambil warna yang ada di belakangnya, itu warna biru. Nah, ini kalau kita preview, ini tampilan website kita sementara ya. Nah, ini ya sudah responsif terhadap ukuran layar. Oke. Dan nanti di sini akan ada image ya, teman-teman, jika kita siapkan juga space untuk image-nya nanti gitu ya. Ketika semakin mengecil, nanti kita akan atur image-nya itu akan ke bawah atau ke atas kayak gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke menu designer. Berikutnya kita akan mengatur dari pewarnaan fontnya atau typography, juga jenis fontnya. Seperti ini, teman-teman ya. Warna dan jenis font. Jenis font yang digunakan di desain Figma ini, headingnya kita menggunakan font bernama Poppins, dan untuk paragrafnya ini bernama Roboto. Sedangkan di Webflow itu tidak ada jenis font tersebut, ya belum ada maksudnya. Dan kita bisa tambahkan dengan menambahkan jenis font yang kita inginkan melalui Google Font, menggunakan Google Font. Nah, caranya bagaimana? Kita harus keluar dulu dari menu designer Webflow ini ya, teman-teman. Kita akses di bagian sini, site setting. Kalau kita pilih bagian fonts, di situ ada beberapa pengaturan, pilihan mau menggunakan Google Fonts kah, custom font, atau menggunakan Adobe Fonts. Nah, untuk Adobe Fonts ini kita harus memiliki akun di Adobe Creative Cloud gitu ya. Sehingga dalam praktikum kali ini kita akan menggunakan Google Fonts saja gitu ya. Nah, silakan kita ketikkan nama font yang kita inginkan, yaitu Poppins. Klik di sana, lalu kita bisa tambahkan varian dari font yang kita inginkan. Kita akan menggunakan regular, italic 500, italic 600. Oke ya, nah ini saya rasa cukup. Teman-teman bisa pilih variasi lainnya gitu ya. Oke, add font.
Dan kita ingin tambahkan juga tadi Roboto. Lihat di sini, Roboto. Ini ya. Lalu sama regular italic 500. Oke. Lalu kita add fonts. Nah, ini fonts yang sudah kita tambahkan. Dan kita bisa kembali lagi ke Webflow-nya, ke dashboard. Dan kembali lagi ke desainer kita ya di sini ya teman-teman, Open Designer. Jadi kita akan atur untuk headingnya. Heading bagian tipografi ya teman-teman yang berkenaan dengan font itu. Nah, di sini defaultnya adalah Arial, kita ingin ganti menjadi Poppins. Lalu untuk weight-nya adalah 600 semi bold. Lalu untuk ukuran fontnya akan 70. Nah, dan colornya itu putih ya. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita lihat hasilnya ya teman-teman. Ini kita minimize. Kita lihat di sini ya. Nah, ketika tulisannya layarnya kita perkecil, tulisannya itu kan akan dibagi dua seperti ini ya teman-teman. Nah, itu dia akan terlalu rapat di sini. Ya, jadi kita perlu atur ketinggian dari fontnya ketika layarnya mencapai layar yang ukuran apa ini? Ukuran dari mobile landscape ya. Jadi kita kembali lagi ke menu designer. Nah, di sini ya kita kembali ke menu designer. Dan ini pun sebetulnya dia menyentuh bagian sini ya. Sehingga ketinggian dari fontnya ini harus kita atur teman-teman. Pastikan heading yang terpilih. Lalu kita bisa lihat di sini di bagian typography. Di bagian height-nya ini kita bisa atur. Misalkan 70. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat apakah dia sudah, nah itu udah nggak nabrak ya. Oke. Nah, saya rasa mungkin ini bisa kita beginikan aja. Nah, oke. Nah, berikutnya kita ingin juga mengatur di bagian paragrafnya. Untuk paragrafnya, kita akan menggunakan Roboto, bukan Arial ya teman-teman, Roboto. Dengan jenis 400 normal sudah, lalu fontnya kita perbesar 21, dan ini juga kita buat warna putih. Oke, dan kita lihat hasilnya. Ini kita cek lagi, seperti tadi kita mengecek. Bagaimana kalau kita perkecil gitu ya ukurannya. Nah, ini juga sepertinya perlu kita tambahkan jaraknya. Nah, misalkan 40. Oke. Ya, seperti terlalu besar. Bangin 30. Oke, cukup ya. Berikutnya adalah untuk tombol. Untuk tombolnya ya. Untuk tombolnya juga kita atur tipografinya. Dia juga adalah Roboto 500 medium.
ukurannya, warnanya itu apa ya? Putih ya kalau nggak salah. Ya warnanya juga putih. Berarti di sini juga kita buat warna putih. Hanya saja jika kita lihat dari desain ini, antara paragraf dan button itu memiliki jarak yang cukup jauh ya. Sedangkan yang kita miliki ini jaraknya sangat dekat, ya sehingga kita perlu tambahkan margin. Ingat yang kita ingin tambahkan adalah jarak di luar paragraf dan yang orientasi menjadi objek yang menjadi orientasinya adalah paragraf itu sendiri. Sehingga yang kita atur adalah margin bottom ya gitu ya. Margin bottomnya di sini kita tambahkan nilainya bukan 10, tapi misalkan 40 pixel. Nah, sehingga dia akan memberikan spacing yang cukup jauh di sini. Nah, untuk buttonnya itu memiliki rounded corner seperti ini teman-teman. Oh, ternyata tulisannya putih hitam ya. Backgroundnya putih, tulisannya hitam. Dan rounded corner. Oke, kita perbaiki ya. Kita perbaiki. Oops. Nah, kita ingin terlebih dahulu mengatur di bagian tipografinya tadi ya. Warna ini adalah hitam sebetulnya. Nah, itu. Tapi backgroundnya adalah putih. Nah, berarti kita cari bagian background di sini ya, teman-teman. Backgroundnya putih. Nah, seperti ini. Tapi rounded corner, gitu ya. Nah, kita lihat eh, bagian border. Untuk membuatnya menjadi rounded corner, kita bisa bagian border sini. Radius, kita tambahkan nilai radiusnya. Semakin tinggi nilai radiusnya, semakin besar nilai radius. Dia akan semakin tumpul sudutnya, teman-teman. Nah, itu. Oke, kok ini berubah lagi tulisannya. Try it free. Lalu berikutnya kita akan menambahkan button lagi di samping kanannya itu, tapi buttonnya ini transparan, ya. Nah, teman-teman, untuk mengimplementasikan button tersebut, kita akan mempelajari sebuah konsep bernama CSS class, gitu ya. CSS class ini seperti teman-teman uh, adalah fitur bawaan CSS, ya. Jadi kalau teman-teman sudah biasa melakukan nulis kode program menggunakan HTML dan CSS, ini pun sama ya konsepnya. Artinya CSS itu adalah style yang kita terapkan pada sebuah button ini ya. Jadi setiap elemen di HTML itu memiliki style. Gitu ya. Anggaplah button ini dia memiliki style, background yang berwarna agak putih gitu ya. Lalu fontnya berwarna hitam dan dia memiliki rounded corner. Dan kita bisa menerapkan style yang sama untuk elemen yang akan kita buat gitu. Sehingga kita tidak perlu harus mengaturnya lagi semuanya dari awal gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini, ada beberapa yang memiliki kemiripan di sini. Yang pertama, dia sama-sama rounded corner dan jenis fontnya juga sama, ukuran fontnya sama. Ya, daripada kita harus melakukan pengaturan semuanya dari awal, mendingan kita kopikan dari sini, lalu tinggal yang beda-bedanya kita sesuaikan. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang adalah mengcopy ini, teman-teman. Ini ya, buttonnya kita kontrol atau kita rename dulu ya, kita rename dulu biar nanti nggak bingung. Kita rename dulu, ini adalah button originalnya gitu, button original kita rename di sini. Nah, ini di bagian style selectornya. Ini kan button ya. Nah, itu
Kita rename dulu. Rename, kita beri nama. Ini adalah button ori gitu ya. Nah, di sini pun akan menjadi button ori dan kita ingin duplicate. Jadi Ctrl C, Ctrl V. Nah, sekarang ada muncul button satu lagi. Seperti ini ya. Karena diduplikasi maka dia akan sama persis. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan tadi di Figma-nya, yaitu bentuknya transparan. Nah, jadi yang kita lakukan adalah klik di sini ya, teman-teman. Nah, udah pindah kan ya. Kalau kita pastikan lagi di sini juga dia sudah terpilih di sebelah sini gitu ya. Nah, lalu em, kita ingin dia transparan, berarti di bagian background-nya, bagian background sini bukan berwarna putih, tapi kita klik, kita ubah menjadi transparan. Nah, tapi apa yang terjadi, teman-teman? Dia akan membuat semuanya menjadi transparan, ya. Karena prinsipnya yang di copy itu kan hanya sekedar elemennya, tapi style juga ikut tercopy, teman-teman. Jadi dan ini juga menerapkan style yang sama, ya, sama-sama button ori jika kita rubah, yang sana juga akan berubah karena dia menggunakan style yang sama gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa mengambil nilai awal dari button ori, tapi kita bisa merubahnya di sini. Caranya gimana gitu kan ya? Oke, jika yang diinginkan adalah seperti itu, kita undo dulu ya, undo Ctrl Z. Nah, biar seperti ini. Karena dia masih sama-sama bernama button ori, ya, maka kita harus eh, merubahnya dulu, teman-teman. Jadi, klik di bagian yang kedua ini, yang di sini, di button ori ini, nggak bisa kita langsung rename, tapi kita duplicate dulu. Kita duplicate class. Nah, kita duplicate, jadi bernama button ori copy. Tapi kita ubah aja, jangan sampai kepanjangan gini, button transparan. Nah, jadi sekarang dua button kita itu sudah memiliki style yang berbeda, ya. Kalau kita lihat di sini, style yang pertama bernama button ori dan yang kedua bernama button transparan. Ya, sehingga jika kita rubah salah satunya tidak akan berpengaruh ke yang lain, gitu. Jadi ini bisa kita rubah menjadi transparan. Dan itu sudah tidak akan berpengaruh ke yang sebelahnya, ya. Dan berwarna putih ya teksnya. Teksnya kita atur berwarna putih, berarti di typography bagian sini kita ubah menjadi warna putih dan dia memiliki border. Nah, border kita cari di sini, teman-teman. Ini ya, border. Kita pilih border ini. Nah, ini warnanya hitam bordernya. Kita ubah menjadi warna putih. Dan ketebalan bordernya mungkin juga kita bisa atur menjadi lebih tebal, yaitu 2. Oke, nah seperti ini. Dan kita perlu tambahkan jarak, berarti margin left ya. Kita tambahkan jarak, margin left di sini. Margin left, misalkan 20 pixel. Oke, nah seperti itu ya. Kita lihat hasilnya. Ini ya teman-teman. Jika kita perkecil ukurannya, ya dia akan masih tetap bagus, bisa masih bagus, masih enak terlihat gitu ya. Dan juga jika kita, nah ini dia juga berusaha menyesuaikan mengikuti ke atas gitu ya. Nah berikutnya kita akan menambahkan image, ya image ini. Nah teman-teman untuk image, saya akan mengekspor image yang ada di sini. Ini kan cukup banyak ya image-nya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu nanti akan saya gunakan di Webflow. Tapi jika teman-teman yang menyaksikan video ini tidak tidak terlalu familiar dengan Figma, teman-teman bisa langsung aja mengunduh image-nya. Akan saya sertakan di link deskripsi video ini ya, teman-teman. Bisa langsung digunakan. Nah, kita akan mengekspor.
ke 4 buah gambar ini. Ini gambar yang pertama. Oh, banyak yang nggak 4 ya. Saya klik. Ini gambar yang pertama. Oh, ini gambar yang kedua. Gambar yang susah juga ya milihnya. Itu. Nah, ini ya. Em, nah, semua sudah dalam keadaan terpilih. Ada berapa gambar itu jadi 6 3 4 5 6 6 gambar ya. 1 2 3 4 5 6. Ini akan kita grup dulu. Klik kanan, lalu group selection. Nah, ini. Ya. Lalu kita export gambar tersebut melalui link di sini ya, teman-teman. Klik. Kita cari di bagian export di sini. Ada di bawah. Plus. Ya. Nah, kita ingin atur agar resolusinya itu 2 kali lipatnya biar gambarnya lebih tajam. Kalau ukurannya adalah PNG agar transparan, gitu ya. Dan ketika kita lihat previewnya, oh, sebentar. Oke, mohon maaf nih ada yang salah ya teman-teman. Saya salah klik harusnya yang ini, grup 12 bukan yang rectangle ini ya. Saya ulangi, grup 12 karena yang grup 12 ini adalah yang sudah di grup. Nah, ini ya, grup 12. Lalu export. Nah, itu ya, gambarnya bisa terlihat. Ini kita pilih 2 kalinya biar lebih tajam. PNG. Oke. Lalu kita ekspor teman-teman. Ekspor. Nah, kalau kita tentukan mau diekspor di mana, ini download aja. Kita beri nama di sini sebuah folder baru. Export image section hero. Nah, sini kita beri nama image hero. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Export image section hero dan ini gambarnya. Kalau kita lihat ukurannya mungkin besar ya ukurannya. Karena kita tadi buat resolusinya kita 2 kali lipatkan jadi PNG. PNG itu juga memang cukup besar ya. 814. Nah, kita bisa mengkompres gambar ini menjadi ukuran lebih kecil tanpa mengurangi secara signifikan dari kualitas gambarnya. Nah, kita bisa memanfaatkan sebuah situs bernama imagecompressor.com ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan situs ini karena ukuran sebuah gambar dalam pengembangan aplikasi web itu penting ya untuk kita perhatikan ya. Karena semakin besar ukuran gambar akan membutuhkan waktu loading dari halaman website itu semakin lama juga gitu ya. Nah, di sini kita tuliskan image compressor com. Nah, ini teman-teman klik aja di situ. Nah, lalu kita upload file yang akan kita kompres. Download export image section hero ini. Open. Dia akan mengupload. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai kita download. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasil show in folder. Nah, ini hasilnya ada di kita rename ya teman-teman nanti nggak bingung nyarinya di mana. Image hero min.
Di sini compressed. Oke, nah kita bisa lihat ukurannya. Tadi awalnya kan 800 ya teman-teman. Sekarang jadi berapa ya? 300 ya cukup ya. Hampir 2 kali lipatnya itu. Oh, bahkan mungkin hampir 3 kali lipatnya itu ya. Nah, em, sekarang kita kembali lagi ke, oke, kita ingin tambahkan image tersebut. Caranya, kita lihat dulu di bagian sini ya teman-teman. Nah, kita ingin tambahkan image tersebut di dalam div blocks. Kita pilih div blocks-nya. Kalau kita add element, kita cari elemen gambar. Nah, ini elemen gambarnya. Lalu em, kita close aja dulu. Ini gambarnya di sini ya teman-teman. Mungkin kita letakkan di atas aja dulu. Nah, ini kita klik bagian sini lalu choose image. Lalu mhm, ini parent, kita siapkan dulu foldernya, misalkan ini images gitu ya. Lalu kita upload gambarnya teman-teman. Tadi namanya adalah image hero compressed ya, open. Nah, ini gambarnya sedang diupload. Oke, itu sudah muncul gambarnya teman-teman. Nah, gambarnya sangat besar karena tadi kita mengatur menjadi 2 kali lipatnya. Nah, kita centang bagian image is HIDPI gitu ya. Jadi untuk mengetahui bahwa memang ini ingin kita atur menjadi ukuran yang high definition ya, kita centang ya agak lebih kecil gitu. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat sekarang tampilan dari website kita adalah seperti ini. Ya padahal yang diinginkan image itu ada di samping kanan ya kan. Sedangkan yang kita miliki di sini image-nya masih atas bawah gitu. Jadi kalau elemennya masih atas bawah, bukan belum samping kiri samping kanan ya. Nah, sekarang kita akan mengatur agar semua tulisan kita itu di samping kiri beserta buttonnya dan image kita di samping kanan. Ini ada banyak cara ya teman-teman dalam mengatur layout. Ini kan sudah berbicara layout ya. Mana yang diletakkan di kiri, mana yang diletakkan di kanan, dan sebagainya itu sudah berbicara layout. Sebetulnya ya di Figma ini ya, sorry, di Webflow ini banyak sekali teknik melakukan proses layout. Nah, di video pertama ini kita akan menggunakan teknik yang paling simple dalam membuat layout, yaitu menggunakan kolom ya. Walaupun nanti di video tutorial part yang kedua dan seterusnya, kita akan mempelajari sebuah teknik yang sangat baik, sangat powerful bernama Flexbox ya. Oke, langsung saja teman-teman. Kita masuk lagi ke designer. Nah, di bagian eh, apa namanya, div blocks kita gitu ya. Kita akan tambahkan 2 buah kontainer. Kontainer satu berisi image, kontainer keduanya berisi tulisan-tulisan ini ya. Agar nanti kita bisa membagi dua elemen mana yang di kiri dan elemen mana yang ada di kanan gitu kan ya. Konsepnya sebenarnya simpel seperti itu. Lalu klik di sini, sorry, tambahkan lagi div blocks ya. Lalu kita tambahkan lagi div blocks yang kedua. Atau yang ini kita beri nama dulu, ini div blocks ini kita beri nama left block. Mana sih tulisannya ini? Left block. Nah, sekarang kita tambahkan lagi untuk yang
right block. Cek ini ya, kita rename right block. Oke. Nah, untuk image kita ingin dia ada di kanan, dan untuk yang teks ini kita ingin dia ada di kiri. Jadi masukkan ke dalam left semua. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita ingin menambahkan kolom ya, teman-teman, agar bisa meletakkan dua elemen tersebut kanan dan kiri gitu ya. Nah, kolom itu ada di bagian sini, teman-teman. Jadi di bagian div blocks ini kita tambahkan kolom. Nah, ini kolom. Nah, kolom itu pengaturannya kita butuh dua ya. Defaultnya memang dua. Klik. Kalau kita bisa lihat di sini, tuh ya, kolom. Ini kolom satu, kolom dua, kolom satu kita letakkan untuk image left, atau sorry, left blocks. Untuk kolom duanya adalah right block. Nah, seperti itu. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, coba kita lihat. Nah, oke. Itu ketika dia nggak cukup, dia akan ke bawah. Tapi selama dia masih cukup, dia akan kanan kiri. Nah, itu ya. Oke, mungkin ini ya, serial desain menggunakan Webflow ya teman-teman untuk yang part pertama. Mungkin karena ini sudah terlalu panjang ya, nanti kita akan lanjutin ke part yang kedua. Ya, kita akan berkenalan dengan lebih banyak lagi fitur-fitur di Webflow sampai menghasilkan sebuah tampilan website yang utuh ya, ada navbarnya, ada middle section sampai ke footer. Kita akan semua bahas menggunakan fitur-fitur di Webflow dan sampai publish juga. Oke. Oke, jika video ini teman-teman rasakan bermanfaat bagi teman-teman, silakan teman-teman bisa subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Juga teman-teman bisa share agar eh, lebih banyak lagi teman-teman yang lain yang bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.